Shalom saudaraku, selamat siang semuanya, dan kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah kita Yesus Kristus untuk hidup, untuk menikmati segala yang kita punya. Biarlah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah dan memuji namanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat segala penyertaan-Mu, buat segala kasih-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kami, dan biarlah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Manusia berdosa ini Tuhan yang jauh dari sempurna, tapi biarlah Engkau saja Tuhan yang selalu menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau inginkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan dengan segenap hati kita mau katakan, siapa kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan segenap hati kita mau katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan segenap hati yang terakhir kita mau katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan? Manusia yang berdosa ini Yesus. Kami berterima kasih, Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan.
salahku yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan, yang bisa kami lakukan hanya memuji, menyembah-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan. Dan biar apa yang kami bisa Tuhan, segala kemampuan kami Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kehidupan kami, jiwa kami, biarlah kami serahkan dan Engkau selamatkan Tuhan. Dan terima kasih Bapak, biarlah siang ini kami mau belajar sedikit tentang firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapat bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa siang hari ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku dan shalom. Kita bersyukur hari ini kita masih dipertemukan di dalam mesbah keluarga. Dan kami juga bersyukur kami bisa melayani dan kami masih bisa membuat persekutuan walaupun masih di YouTube, di channel ini, dan mungkin akan selamanya, akan seterusnya kami akan melayani, kami akan menyembah, memuji, dan membawakan sharing firman Tuhan sampai mungkin kita tidak tahu, Tuhan yang tentukan. Tapi kita bersyukur kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi kekuatan untuk memberitakan Injil, untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Dan saudara-saudara, bila saudara-saudara terberkati dengan channel ini, saudara-saudara bisa like dan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa menjadi berkat, bukan hanya menjadi berkat secara firman tetapi bisa juga menjadi berkat secara materi. Karena apabila YouTube ini dimonetize, kami tidak akan mengambil uang tersebut. Kami akan memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, kami akan memberikan kepada anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Dan itu memang visi misi kami untuk membuat channel ini. Tapi yang paling utama adalah memberitakan firman Tuhan. Tapi biarlah apapun itu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan nama channel ini ataupun untuk channel ini supaya terkenal, bukan. Tapi biarlah semuanya apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini, siang ini kita mau belajar tentang semua orang pasti berdosa. Iya. Tetapi apakah orang berdosa tetap dipakai oleh Tuhan? Apakah orang berdosa tetap dipakai menjadi alatnya? Kita tahu di firman Tuhan di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ada beberapa contoh yang semula orang jahat ataupun yang tidak mengenal Tuhan dijadikan alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang salah satu tokoh yang sebenarnya dia tidak mengenal Allah. Allah itu siapa? Tetapi Allah memakai untuk menjadikan alat kemuliaannya. Siapakah itu? Yaitu Kores. Kita mau baca di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menciptakan terang,
yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkan, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Amin. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita bertanya-tanya, siapakah sih Kores itu? Nah, setelah saya mendapat pasal ini, kemudian saya mendalami, saya mempelajari, dan terlebih lagi tokoh Alkitab ini yaitu Kores. Kemudian saya membaca buku, melihat di internet juga bahwa Kores itu adalah, mungkin teman-teman tahu atau yang sudah belajar tentang sejarah, yaitu dia adalah Cyrus pada zaman dahulu. Dia adalah raja Persia. Kores atau Cyrus itu sama aja. Dan kita tahu bahwa raja Cyrus itu raja yang hebat, berkuasa yang besar pada waktu itu. Dia adalah raja Persia, di mana dia menguasai beberapa negara, menguasai beberapa wilayah, di wilayah India sampai India, beberapa wilayah Palestina, di daerah Timur Tengah. Dia menguasai beberapa besar wilayah dan kota-kota. Wah, sangat hebat sekali ini Raja Kores pada waktu itu. Tetapi yang membuat perbedaannya, mungkin teman-teman hanya membaca sejarah, tetapi tidak kenapa Kores ini atau Cyrus ini menjadi begitu hebat. Nah, setelah kita membaca di Yesaya 45 ini, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan yang selalu memegang tangan kanannya. Padahal Raja Kores ini tidak mengenal Allah. Dikatakan bahwa di ayat 4, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dikatakan berapa kali bahwa Kores ini tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tetapi Tuhan berfirman. Tuhan bertitah kepada Kores. Kores, percayalah kepada aku. Akulah ini Allah. Akulah ini yang menciptakan segalanya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, aku yang menciptakan itu semua. Dan segala negara, segala wilayah akan kuberikan kepadamu. Harta benda yang tidak pernah terlihat akan kuberikan kepadamu. Wow, sungguh luar biasa bagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada Kores seperti itu. Kores ini tidak mengenal Tuhan. Kores ini tidak mengenal Allah. Tetapi bagaimana Kores bisa jatuh hati? Bagaimana Tuhan ini bisa jatuh hati kepada Kores? Kalau saya memperdalam lagi, saya melihat ternyata di sejarah pun ada bahwa Kores ini membiarkan bangsa Yahudi pada waktu itu ditahan oleh kerajaan Babilonia. Dan kemungkinan kalau di Babilonia terus, mungkin bangsa Yahudi ini bisa habis, bisa punah. Tetapi pada waktu itu Raja Kores berperang terhadap salah satunya terhadap bangsa Babilonia ini, dan akhirnya menang. Dan dia tetap membiarkan bangsa Yahudi hidup. Dan terlebihnya lagi, dia membiarkan bangsa Yahudi ini atau Israel untuk beribadah kepada Allah-Allahnya. Dan pada waktu zamannya itu semua dibiarkan ataupun diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah-Allahnya. Maka dari itu Tuhan jatuh hati kepada Kores ini. Dan mungkin pada waktu itu tidak ada yang menjadi mungkin andalan Tuhan pada waktu itu. Sudah bilang berkali-kali mungkin kepada bangsa Israel, tapi tetap tegak tengkuk. Yang namanya bangsa Israel kita tahu dari dahulu adalah orang yang keras kepala, bangsa yang keras kepala. Maka dari itu mungkin Tuhan sudah tidak ada pilihan lain. Maka dari itu Tuhan pilih Kores untuk menjadi alatnya, untuk menjadi kemuliaan namanya. Dan yang
terpenting lagi, tidak jauh penting lagi. Dia menyelamatkan bangsa Yahudi supaya bangsa Yahudi ini tidak punah. Yang pasti sampai sekarang ada, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel siapa? Itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, kita bisa mengambil poin dari ini bahwa sekalipun mungkin saudara-saudara, mungkin saat ini yang melihat tidak semuanya orang Kristen, ataupun tidak mendengar, tidak pernah mengenal atau mendengar sedikit pun namanya Allah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan dari dahulu sampai sekarang tidak berubah. Mungkin bisa memakai engkau, memakai saudara menjadi alat kemuliaannya. Orang berdosa pun bisa dipakai Allah. Saat Allah memberikan pilihan kepada orang tersebut. Maka dari itu, mungkin saudara-saudara saat ini merasa berdosa, merasa jijik, merasa mungkin tidak layak untuk melakukan pekerjaan Tuhan, apalagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk bertobat pun mungkin saudara-saudara, aku gak layak Tuhan, aku sudah banyak sekali dosa. Mungkin kalau dikatakan rate-nya itu kalau dosa mungkin teman-teman sudah 99, mau di angka 100. Tetapi Tuhan tidak akan memandang seberapapun dosa yang kalian buat, yang teman-teman buat. Seberapapun perbuatan yang mungkin jijik ataupun yang jauh dari firman Tuhan. Jikalau Allah sudah memanggil, saatnya teman-teman harus bertobat dan bilang, "Iya Tuhan, ini aku mau menjadi alat-Mu. Aku mau menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu." Dan kita tahu bahwa janji Tuhan apa? Kepada Kores akan memberikan harta benda, akan memberikan banyak negara, akan memberikan kelimpahan. Bukan hanya itu saja. Jika kita bisa membaca sejarah Raja Cyrus itu, dia adalah raja yang paling terkenal, Raja Persia waktu itu. Kita mungkin tidak seperti itu, tapi di dalam kehidupan kita, saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, saat ya Tuhan ini aku mau menjadi alat-Mu, saat itu kita akan mendapatkan sukacita besar, kita akan mendapatkan kedamaian besar, kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Walaupun berkat itu bukan hanya semata uang atau materi, tetapi kesehatan, mungkin damai sejahtera. Hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat, itu adalah berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jangan minder saudara-saudara jika banyak dosa. Jangan merasa aku gak layak Tuhan. Aku gak layak karena aku terlalu jijik hidupku, terlalu banyak dosa, terlalu sudah aku gak layak untuk diampuni. Tetapi Engkau layak diampuni. Engkau siap dipakai untuk menjadi alatnya. Kores pun begitu, saudara-saudara pun juga begitu, saya pun juga begitu. Kita bisa dipakai untuk menjadi alatnya. Karena memang itu hidup kita. Visi, misi, tujuan hidup kita adalah untuk itu. Untuk menyelesaikan visi, misi Allah di dalam dunia ini. Untuk memberitakan Injil. Untuk menyebarkan firman Tuhan melalui kehidupan kita. Dan yang pasti biarlah apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan disanjung tinggi di dalam dunia ini. Lewat apa? Lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, lewat buah kita, lewat apa yang kita omongkan, lewat apa yang kita lakukan. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara untuk kembali ke jalannya Tuhan. Tidak ada waktu terlambat untuk kembali kepada Tuhan jika Tuhan sudah memanggil saudara-saudara. Amin. Mari kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melunakkan hati kita supaya hati kita dibentuk untuk menjadi kemuliaan namanya. Bapa, kami bersyukur buat firman siang hari ini. Kami tahu Tuhan, kami jauh dari namanya orang yang sempurna. Kami berdosa, kami melakukan perbuatan yang tidak baik, yang jauh dari rencana-Mu, jauh dari firman-Mu.
Tapi Tuhan, hari ini, siang ini, Engkau memanggil kami untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan hanya perkataan hamba, bukan perkataan melalui mulut hamba, tetapi ini adalah firman Tuhan. Ini Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hamba ini untuk menyampaikan supaya ayo saat ini masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Masih ada kesempatan untuk menjadi alatnya. Biarlah Tuhan melembutkan hati saudara-saudara. Dan saat itu juga biarlah teman-teman berlari kepada tujuan, berlari kepada Allah. Supaya Allah memakai engkau menjadi alatnya. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Rencana kami serahkan kepadamu, dan rencanamu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.